Selamat datang kembali di mata kuliah IT for Digital Business. Kita masih ada di bab mengenai change management bagian kedua. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silahkan dicek di playlist. Pada bagian pertama atau bagian sebelumnya, saya membahas mengenai pemahaman awal dari change, kemudian definisi awal dari change management, dan apa yang terjadi di change itu tadi, faktanya dan tujuannya. Sekarang kita lanjutkan lagi tentang langkah-langkah perubahan. Di bukunya Kotter ada 8 langkah untuk berubah. Yang pertama adalah create a sense of urgency. Kita meyakinkan orang-orang di organisasi tadi bahwa perubahan ini penting loh. Kalau nggak berubah, kita nggak bisa survive. Ya, kita nggak bisa survive. Kita kalah, kita bisa tutup, kita bisa kehilangan semuanya. Nah, itu contohnya. Build of guiding coalition. Nah, waktu kita berubah, kita harus sosialisasi dulu. Kita harus membuat koalisi, kita harus mempengaruhi orang-orang tertentu atau change agent biasanya. Supaya nanti pada saat perubahan itu diterapkan ada powernya. Sehingga ada yang saling mempengaruhi. Kasarannya sekarang istilahnya influencer. Nah, begitu. Kita harus mendekati influencer-influencer dulu untuk bekerja bersama-sama. Orang-orang yang berpengaruh di organisasi tadi atau di perusahaan tadi. Tidak harus pimpinan ya, tapi orang-orang yang berpengaruh. Form a strategic vision and initiative. Jadi perubahan tadi nggak boleh terburu-buru, tapi harus ada visi yang bagus. Shape a vision to help steer the change effort and develop strategic initiative to achieve that vision. Ada visi misi yang jelas, nggak ngawur. Ya, kemudian enlist a volunteer army. Itu tadi, change agent tadi. Ayo siapa yuk yang mau sukarela kita saling mendukung untuk perubahan ini. Ini habis ini kita semuanya mobile. Ayo siapa yang mungkin bisa ngajari teman-temannya gitu. Mungkin sukarela, mungkin juga kita menetapkan urgensinya tadi, tingkat kepentingannya. Jadi kalau ada yang resisten bisa saling dimentahkan begitu. Ya, saling mempengaruhi satu sama lain, saling menyebarkan apa kalau bahasa kerennya orang-orang motivator itu saling menyebarkan aura positif terhadap lingkungannya. Nah, begitu. Itu yang keempat. Langkah yang kelima adalah enable action by removing barrier. Ya, remove obstacle to change. Jadi apa hambatannya? Hambatannya apa sih? Orang-orang ini sebenarnya nggak ngapa-ngapain loh. Dia aja yang menganggap bahwa perubahan itu jadi ancaman. Change system or structure that push threats. Padahal ini nggak ngancam siapa-siapa kok. Ini untuk kita menjadi lebih baik. Nah, itu yang ditekankan. Generate short-term wins, consistently produce, track, evaluate, and celebrate volume of small and large accomplishment. And correlate them to result. Nanti ya, kalau Anda bisa menguasai IT lebih baik, naik pangkatnya lebih cepat. Nah, itu. Ada kemenangan pendeknya. Nanti ya, kalau kita di kantor ini, kita semua bisa melek IT dengan cepat, ya, maka kita bisa dapat bonus loh. Nah, begitu. Correlate them to result. Nomor 7, sustain acceleration. Use increasing credibility to change system, structures, and policies that don't align with the vision. Hire, promote, and develop employees who can implement the vision. Reinvigorate the process with the new project, teams, and volunteers. Nah, ini yang sebelumnya ya, change agent. Dan itu berkesinambungan, nah, gampangannya begitu. Ya, jadi pada saat berubah itu terus menerus. Ya, ini terjadi di perusahaan yang biasanya itu kombinasi antara orang-orang muda dan orang-orang yang dalam tanda kutip tua, yang sulit untuk diajak berubah. Maka orang-orang muda tadi yang harus konsisten dan tetap kredibel untuk berubah. Kalau dalam ruang lingkup penerapan IT ya. Yang terakhir, institute change. Articulate the connection between the new behaviors and organizational success and develop the means to ensure leadership, development, and succession. Jadi
diawali dari pimpinan dong, gitu. Ini bank ini bertekad jadi digital, pimpinannya gaptek, nggak bisa jadi institute change. Ya, sulit. Kenapa ya? Lah, nggak ada contohnya, Pak, teladannya nggak ada. Itu di ruangannya pimpinan aja nggak ada komputer, nggak ada laptop. Beliau itu malah ngetik aja nggak bisa, sulit. Seperti itu. Leading by example. Harus mimpin berdasarkan teladan diri sendiri. Kalau di manajemen misalnya, kalau kepengen karyawannya nggak telat, ya pimpinannya jangan telat dong. Nah, begitu. Ya, institute change. Berikutnya adalah lingkaran waktu kita berubah. Cycle of transition. Ada 4 grafik ya waktu kita berubah. Ada lagi teori yang lain, itu ada 5 tahapan. Saya ngambil yang 4 ini. Kalau yang 5 tahapan itu lebih ke arah individu. Kalau yang ini, kalau Anda lihat di bagian bawah ini ya, ini tertutup ya. Adaptive from managing change work. Jadi ini yang memang di lingkungan kerja, di perusahaan, di organisasi. Yang pertama adalah denial. Ada perubahan, nolak. Ngapain sih harus berubah? Ngapain sih harus absen pakai aplikasi? Bukannya enak pakai fingerprint aja, pakai gini. Nah, begitu. It will be over soon. Ada yang bilang, nanti juga berubah sendiri, bubar sendiri. This won't happen gitu. Apatis. Ya, males, ignore akhirnya. Kemudian resisten, akhirnya setelah pertama acuh, akhirnya mulai menolak. Mulai menghubung-hubungkan, wah ini saya bahaya nih. Konsep kompetensi nanti saya bisa kebuang. Saya nggak dibutuhkan lagi nanti. Nah itu future contribution unclear. Misalnya orang accounting yang sebelumnya ada banyak, kemudian ada sistem baru masuk, terus serba otomatis, nggak ada entry-entryan, semua bisa entry mandiri misalnya begitu, approval juga tanda tangan digital. Terus dia mikir, lah saya lama-lama jadi apa begitu. Nah, akhirnya resisten, ya akhirnya anger, marah, berusaha melawan, fight, ya, dan menyalah-nyalahkan. Kemudian eksplorasi. Nah, kalau sudah sampai ke tahapan ini, mulai menerima sedikit-sedikit. Wah iya ya, ternyata kalau saya seperti ini, rugi. Kan saya masih bisa punya masa depan, saya tak belajar. Ya, siapa tahu bisa seeing possibility. Feeling I can make it, bisa kok saya belajar ini. Ya, akhirnya jadi kreatif. Tapi ya nggak semua bisa sampai ke level ini ya. Dan kalau sudah melalui level exploration, maka jadi komitmen. Ya, dia akan puas, dia akan punya fokus yang bagus, clear focus and plan, dan clear vision of the future. Tahu kemana arah depannya. Kalau di gambar grafik seperti ini, naik turunnya seperti ini. Ya. Dan jarang sekali, biasanya orang dari denial ke komitmen itu sangat jarang. Ya, paling banyak ya zigzag itu. Habis denial, resisten, nggak ke exploration, balik lagi malah ke denial. Begitu. Itu yang banyak terjadi. Apa yang dilakukan waktu di denial ya harus dikomunikasikan dengan baik, dimotivasi. Meskipun itu nggak mudah. Kalau sudah keras kepala ya udah, sulit memang, tertutup gitu ya. Kalau sudah resisten, nah triknya beda lagi. Kita mendengarkan, memahami. Kalau di level eksplorasi ya difasilitasi, dia mau belajar, ayo fasilitasi yuk. Ini loh ada training, gitu, dimotivasi lagi. Kalau sudah komitmen, kasih reward, ya kasih sesuatu, tidak harus berupa bonus, tidak harus berupa insentif, tapi bisa jadi yang lain, fasilitas misalnya, pujian misalnya begitu. Ya itu cycle of transition dan tidak semudah yang diomongkan di sini. Ya, karena apa? Karena manusia
punya keunikan masing-masing. Nah, kalau teori yang lain mengatakan begini. Teori yang lain ada namanya dari dari Everett ya, dari bukunya Everett. Dia menggambarkan grafik, ada 2 macam sebenarnya grafiknya. Ada grafik bell shape. Grafik bell shape itu yang warna biru itu ya. Jadi seperti distribusi normal. Ada yang S, begitu. Yang kuning. Ya. Bahwa dari teori ini, dari teorinya Everett ini ada 5 jenis. Ada inovator, early adopter, early majority, late majority, dan laggard. Dan yang paling banyak itu ada yang di tengah-tengah, early majority dan late majority. Yang paling sedikit itu inovator. Yang paling sulit diatasi adalah laggards. Kita bahas satu-satu berikutnya. Yang pertama inovator. Inovator ini orang-orang yang punya semangat tinggi, great interest in new idea. Dia suka nyoba-nyoba gitu ya, nyoba-nyoba, dan ya biasanya orang IT sih yang diasumsikan ini, meskipun nggak semuanya. Dia mencoba hal-hal yang baru dan beresiko, risky, can cope with uncertainty regarding change. Jadi berani mencoba dan berani nanggung resiko dan berani menanggung ketidakpastian tadi. Nah, kemudian ada early adopter, orang yang semangat kalau ada perubahan baru. Banyak orang-orang yang kritis, tapi kritisnya tadi itu baik. Ya, kritik yang membangun, nah begitu. Content role model for others. Nah, ini orang-orang yang punya pengaruh tinggi, yang kalau dia ngomong, meskipun dia bukan pimpinan, tapi diikuti banyak orang. Ada ya orang yang seperti itu. Ini early adopter. Ya. Kemudian ada lagi yang early majority, yang banyak ya, bersama yang late majority. Early majority ini dia ikut. Jadi ikut banyak sih, tapi nggak sebanyak semuanya gitu ya. Adopt new idea before the average member of the organization. Misalnya, wah dia sudah pakai Excel, wah dia sudah pakai makro Excel. Terus ikut belajar, tapi sudah banyak. Ikut belajar, terus sudah bisa nyoba. Ya, tetapi dia bukan orang-orang yang dalam tanda kutip berpengaruh. Not opinion leader. Dan lebih hati-hati kalau yang sebelumnya tadi cepet dia. Wah bagus ya, ayo nyoba yuk. Nah begitu. Ini belum. Dia masih lihat dulu. Oh kayak gini, coba sih. Nah gitu. Nah baru kemudian ada late majority. Biasanya skeptis. Ah ngapain sih ikut-ikut begitu? Tapi kalau sudah rame, wah ngikut ya begitu. Ya. Oh, kok semua pakai? Saya ikut pakai dong gitu ya. Apa kalau bahasa Jawa itu anut buntut gitu ya. Kok banyak yang pakai dia ikut gitu. Enggak, kemarin waktu awal-awal pandemi itu olahraga, bersepeda gitu. Wah, yang early adopter ya langsung naik sepeda duluan, macam-macam. Early majority langsung buat klub. Nah, late majority ini yang ikut-ikutan tren. Ternyata harga sepeda anjlok, nah begitu. Ya, itu late majority. Tapi ini masih bagus ya. Kategori-kategori yang bagus, masih ikut dengan perubahan tadi. Ya. Berbeda dengan yang laggard. Nah, laggard ini yang ada yang bilang bebal, ada yang bilang keras kepala batu, apapun istilah negatifnya gitu. Laggard ini isolated and interact with others with traditional values. Jadi selalu berpendapat, ngapain sih harus pakai sistem baru? Wong yang pakai lama aja bisa jalan kok. Pakai dirubah-rubah. Wah, dengan berbagai macam alasan. Usually make decision on what has been done in the past. Possess almost no opinion leader. Jadi ya pokoknya yang dilihat masa lalu begitu. Often are suspicious of change and change agent. Jadi kalau ada perubahan langsung, ngapain sih berubah? Antek ya, pengen naik pangkat ya, pengen naik jabatan ya, nah begitu. Ini laggards ya. Meskipun porsinya sedikit, orang-orang ini yang bisa menjatuhkan. Dan di setiap organisasi, di setiap perusahaan ini pasti ada. Ya, 5 unsur ini pasti ada. Tapi apakah persentasenya sama? Nah, itu yang berbeda.
tergantung dari budaya perusahaan tadi. Nah, terus gimana caranya mengurangi tadi? Mengurangi resisten tadi ya, kita melibatkan dari awal. Involve user early in the process of designing the solution. Libatkan dari awal, ikut urun rembuk. Bahasa kerennya brainstorming. Identify the negative aspect of the current situation. Nah, harus dikumpulin dulu apa yang jelek dari saat ini, sehingga nanti bisa dipresentasikan and emphasize them in meeting. Ya, waktu presentasi dikeluarkan, ini loh yang sekarang kurang, nanti kita bisa perbaiki loh pakai sistem ini. Nah, begitu. Sehingga akhirnya bisa negosiasi. Negotiate with moderately opposing user. Jadi kita negosiasi jangan pakai langsung ditembak yang laggard tadi, yang keras kepala, jangan. Pakai yang early sama late tadi. Mereka lebih mudah untuk mengadaptasi. Ya, yang laggard biasanya gitu diabaikan, kan hanya kecil juga, meskipun berpengaruh, tapi biasanya biarin lah, nanti dia ikut-ikut sendiri kok gitu. Ya. Dan kalau kita sudah punya kekuatan, kita strengthen, kita perkuat. Istilahnya create beachheads. Ya. Ini dulu ada gamenya ya. Game beachheads, jadi kayak tentara yang menjaga pantai gitu. Yang nembaki pesawat-pesawat yang datang, penerjun payung, tentara-tentara yang datang dari laut. Nah, begitu. Ini kita membuat serangan gitu ya. Identify supportive user and include them in rollout team meeting. Jadi orang-orang yang early adapter, inovator itu dilibatkan secara intensif. Dibuatkan satgas, nah istilahnya begitu. Ya, dibuatkan satgas expert or in pilot group. Nah, dibuat uji coba. Yang nanti diharapkan mereka akan narik golongan yang lain. Tetapi jika yang melawan tadi, ya kita perlemah, weaken opposing forces. Yang pertama ya start dulu, build trust, ya, bangun kepercayaan. Kalau mereka percaya dengan kita, didekati secara informal, akhirnya dalam tanda kutip lemah mereka. Sehingga kita bisa membuat mereka memahami. Make sure you understand and live the reality of your stakeholder. Ayo ini loh, kalau kita pakai IT begini, sistem yang baru begini, customer itu seneng loh. Ya, customer itu seneng. Kita ini semua sama, kita semua kepengen dapat bonus, kita semua pengen naik gaji. Nah, supaya kita bisa dapat bonus, bisa naik gaji, ini harus efisien perusahaan ini. Caranya ya terapkan sistem ini. Ayo belajar yuk gitu. Oh, ini buat kita bareng-bareng kok. Sehingga memahami. Kalau mereka sudah melemah, begitu, kita proses, kita eksekusi. Ya. Nah, teori ini kelihatannya gampang, tapi sulit. Setiap kali ada perubahan, apalagi penerapan sistem informasi, IT, apapun istilahnya, ya orang-orang yang dalam posisi laggard, posisi opposing ini akan melawan sekuat tenaga. Dengan cara apapun, cara kasar atau cara halus. Dan menghadapinya apakah dengan teori ini bisa? Bisa. Faktanya kan nggak semudah ini. Gimana kalau kita ada di satu perusahaan yang kita berhadapan dengan opposing forces, orang-orang atau karyawan-karyawan yang sudah bekerja di situ selama puluhan tahun, sedangkan kita bekerja di situ baru 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya, berhadapan dengan orang-orang yang sudah puluhan tahun di situ, mengakar, atau bahasa Jawa ngoyot gitu. Sulit pasti, mereka punya pengaruh yang besar. Buang aja Pak, ya nggak bisa juga, ya, nggak bisa seperti itu. Sehingga change management ini balik ke diri masing-masing, balik ke budaya organisasi masing-masing. Jika memang dari awal kulturnya bagus, selalu siap menerima perubahan, ya mudah. Tapi kalau dari awal sudah jelek, ya jelek. Asalnya dari mana? Dari SDM, dari manajemen sumber daya manusia. Kuncinya dari situ. Sehingga itu akan mempermudah dan memperingan orang-orang IT dalam
membangun dan menerapkan sistem informasi. Demi apa ya? Demi kemajuan organisasi itu sendiri. Ya, jadi change management ini secara sekilas mudah, penerapannya yang sulit, nggak semudah yang dibayangkan. Dan leading by example itu yang sangat efektif ya. Jadi memimpin dengan teladan dan mencari pemimpin yang begitu juga tidak mudah ya, tidak mudah. Begitu. Demikian materi untuk change management masih di mata kuliah IT for Digital Business. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.